Sekeluarga yang terdiri dari 3 orang menatap bingung. Pria membongkar abu kakaknya. Letakkan toples perlahan di tanah. Lalu dia membuka kantong plastik. Ambil toples dan tuangkan. Perilaku kasar ini membuat sekeluarga terlihat luar biasa. Lalu dia berkata, botol ini terlalu tua dan perlu diganti. Menutupi plastik, kembalikan toples ke tempatnya. Pergi dengan bawa tas. Halim memegang abu kakaknya. Datang ke laboratorium. Segera nyalakan instrumen. Mulai pengujian. Segera laporan perbandingan genetik keluar. Ternyata orang yang meninggal itu bukan kakaknya. Itu artinya ada kemungkinan kakaknya masih hidup. Ternyata kemarin, setelah mengalami insiden pesawat, akan jatuh. Tidak akan. Aku tidak akan membiarkannya jatuh. Mengalami koma dan dirawat di rumah sakit. Dan ketika dia pulang dari rumah sakit, seorang pria dengan wajah memar menghalangi jalannya. Halim langsung mengenalinya. Ternyata orang ini adalah wakil pilot. Tapi dia bilang harus hati-hati. Katanya Biro sedang mengejarnya, bukan burungnya menabrak pesawat. Lalu beri dia USB. Melarikan diri dengan terburu-buru. Halim tampak bingung. Colokan USB di rumah. Di dalamnya ada video pesawat. Itu adalah koper yang menabrak pesawat. Apa itu? Apakah itu manusia? Kakak. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kakak sudah mati? Mengapa muncul di ketinggian puluhan ribu meter? Beberapa bulan yang lalu, dia melihat kakaknya terbaring di kamar mayat dengan matanya sendiri. Juga mengirimkannya ke insinerator sendiri. Untuk menemukan kebenaran, dia meminta orang untuk mencari informasi. Ketinggian dan kecepatan pesawat yang lewat, menggabungkan lintasan koper yang menabrak pesawat. Dihitung oleh seorang pria dengan IQ tinggi. Cari tahu di mana koper itu jatuh. Mengemudi Santana keesokan harinya ke alam liar. Dia membawa bendera untuk pencarian tanda baca. Pada akhirnya, dia benar-benar menemukan kotak itu. Tetapi kotak itu membutuhkan kata sandi untuk dibuka. Kemudian dia ingat apa yang dikatakan kakaknya. Kata sandinya adalah hari ulang tahunnya sendiri. Apa itu kamu? Benar saja, berhasil membuka kotak itu. Ada beberapa informasi di dalamnya. Ponsel cerdas yang bergaya, kamera yang sangat tua, ada juga kunci yang tidak tahu harus buka apa. Baru saja menghidupkan telepon ketika kembali ke mobil. Satu panggilan masuk. Sebut nama kakak. Dia berpura-pura menjadi suara kakaknya. Pihak lain bertanya apakah dia tiba dengan selamat, dan bertanya apakah membawa kuncinya. Kakak tampaknya memiliki semacam kesepakatan dengan mereka. Ketika pihak lain bertanya berapa nomor di lengan, Halim tidak bisa menjawab. Hei, kamu bukan Hendra kan? Pihak lain menutup telepon dengan tegas. Ada banyak mobil polisi yang parkir di depan rumah. Rumah berantakan seperti dirampok. Halim memberitahu polisi bahwa begitulah keadaannya di rumah. Kelihatannya berantakan, tapi semua sudah diatur menurut kebiasaan sendiri. Tiba-tiba dia menemukan seseorang memindahkan lukisan di dinding. Setelah menurunkan lukisan menemukan 5 kata besar. Jangan mencari kakakmu. Jika tidak, kamu akan mati. Setelah polisi pergi, dia mengingat panggilan itu. Tuan Hendra, apakah kamu sudah membawa kuncinya? Kemudian dia mulai bereksperimen dengan kunci apa yang bisa dibuka. Mencoba semua kunci di rumah dan tidak bisa membukanya. Tapi dia tetap tidak menyerah. Keluarkan kamera, cuci semua foto. Hasilnya kaget. Tidak hanya foto almarhum saudara di dalamnya. Dan fotonya mencari koper hari ini. Yang lebih menakutkan adalah ada foto-foto konferensi pers besok. Presiden, apakah kamu sudah menikah? Apa yang kau bicarakan? Hei, saya tidak kenal wanita ini. Apakah kamu menikah dengan seseorang yang tidak kamu kenal? Berisik, bocah. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Dia ingat bahwa saudaranya memiliki markas rahasia. Mungkin jawabannya bisa ditemukan di sana. Sekelompok pria berbaju hitam mengepung rumah itu. Sebagai pria dengan IQ tinggi, memulai operasinya. Hanya melihat Halim dengan tenang dan tenang. Gergaji ember air mineral. Tekan udara tekan. Sesuaikan tekanan udara hingga maksimum. Kemudian pipa udara dimasukkan ke dalam ember. Amankan dengan selotip. Tuang kecap ke dalam ember. Kemudian sambungkan saklar ke panel pintu dengan tali. Nyalakan korek api. Sebuah bom kecil berhasil dibuat. Pria berbaju hitam itu mendekat. Dia langsung mencari 2 bantal. Lalu bersembunyi di balik lemari. Baru saja, untuk mengetahui kebenaran tentang kakaknya, Hendra datang ke markas rahasia kakaknya. Di sini dia membuat penemuan aneh. Dinding di sini penuh koran. Koran-koran yang menguning ini penuh dengan hal-hal yang belum pernah terjadi di masa depan. Ada koran konferensi pers besok, di mana brankas awalnya ditempatkan. Sekarang juga menghilang secara misterius. Kemudian dia mendapat telepon aneh. Pihak lain mengatakan bahwa brankas telah dipindahkan olehnya, tapi tidak ada cara untuk memaksanya terbuka. Jika tidak, barang di dalamnya akan otomatis hancur. Dan bilang ingin tahu tentang kakakmu. Bawa kuncinya dan temui kami di Busan. Halim menemukan bahwa segalanya menjadi semakin aneh. Akankah dia mencari tahu di Busan? Setelah kembali ke rumah, Halim tetap memutuskan untuk pergi ke konferensi pers di Busan. Di sisi lain, Angel mengangkat pakaiannya dan menemukan bahwa itu hanyalah goresan. Itu pasti kemarin ketika melarikan diri. Gadis-gadis di sekitar ketakutan dan berlari keluar. Dia mengambil beberapa kertas toilet. Dengan mudah mengobati luka. Saat ini, Andi sedang membeli tiket ke Busan. Dia menghabiskan uangnya dan hanya mendapat 2 tiket kereta paling lambat. Setelah Angel keluar dari kamar mandi,
Andi mengeluh kepada Angel tentang kesulitan hidup, ketidakadilan sosial, bahkan uang setelah kembali dari Busan sudah tidak ada. Angel sangat bersimpati dengan Andi. Saat dia pergi ke kamar mandi, diam-diam menulis nomor pemenang lotre, mengambil tiket dan pergi sendiri. Keduanya muncul di stasiun pada waktu yang sama, saling berlewatan. Ketika Andi kembali, dia menemukan bahwa Angel telah pergi. Dia langsung mencari. Dia sangat cemas sehingga dia hampir langsung masuk ke toilet wanita. Dia menghabiskan semua uangnya untuk tiket bus, hanya berharap Angel dapat memberitahu dia nomor undian berikutnya. Tapi dia tidak menemukan tiket lotre. Andi berlari ke peron, tapi kereta sudah berangkat. Saat ini, Andi hampir depresi. Tanpa uang, dia hanya bisa hidup di jalanan. Orang yang lewat yang duduk di pinggir jalan menganggapnya sebagai pengemis. Meski Andi sangat marah, tapi tetap memasuki uang ke kantong. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa tiket lotre memiliki nomor. Lihatlah saat pembelian akan segera berakhir. Dia berlari seperti orang gila. Dia berpacu dengan waktu untuk datang ke toko lotre, tapi muncul kegagalan mesin. Akhirnya menemukan satu toko dengan sisa 2 menit, tapi masih kurang 100 won. Mungkin berkat Tuhan, mendapatkannya di tanah, benar-benar membuatnya memenangkan hadiah 2,8 miliar. Menjalani kehidupan yang kaya. Di sisi lain, hari peluncuran produk baru perusahaan Halim. Sistem keamanan berjalan dengan tertib. Hal-hal aneh mulai terjadi. Perhatikan seseorang yang muncul begitu saja di koridor. Itu dari masa depan. Pembunuh yang membunuh Hendra. Pada saat ini keamanan datang untuk memeriksa. Menemukan kotak aneh di tanah. Sambil membungkuk untuk melihat, berjalan di belakangnya adalah seorang pria yang baru saja dikeluarkan dari penggorengan. Ketika keamanan menemukan sesuatu yang salah, baru saja berbalik, diangkat oleh orang itu, bentur ke langit dengan keras. Setelah mendarat, pria panci minyak itu menyentuh lehernya. Mengirimnya, dia berganti pakaian keamanan, bawa kotak itu ke konferensi pers. Temukan titik tinggi dan atur senapan sniper. Menunggu kemunculan Halim, konferensi pers akan segera dimulai. Lalu Halim mengeluarkan gula batu, memasukkannya ke dalam mesin. Setelah memasukkan berbagai kode, mesin mulai berjalan dengan kecepatan tinggi menampakkan warna merah dan biru. Melihat gula batu itu diganggu oleh semacam medan magnet, terurai menjadi molekul dan pergi ke Halim. Jatuh ke dalam cangkir setelah rekonstitusi. Langsung teleport, tepuk tangan dan sorakan instan. Ini adalah mesin teleportasi kuantum baru yang dia kembangkan secara mandiri. Saat ini, Angel juga datang ke tempat tersebut, karena dia tidak punya dokumen. Untuk menyelamatkan Halim, Angel tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Di tempat tersebut, Halim tiba-tiba membeku. Dia sepertinya telah melihat kakaknya di keramaian. Kakak, apakah kamu? Halim. Wakil Presiden bergegas maju untuk mengendalikan situasi. Pada saat yang sama penembak juga menargetkannya. Saat ini, Angel masuk. Angkat papan. Halim bungkuk, tapi sudah terlambat. Si pembunuh sudah menarik pelatuknya. Halim jatuh. Segera terjadi kekacauan. Pengawal yang berdedikasi menghalang tembakan untuk Halim dengan tubuhnya. Meski wakil presiden juga ingin maju untuk menyelamatkan Halim, tapi diseret oleh yang lain. Pada saat ini, Angel datang ke panggung di bawah kecaman sepanjang jalan, lalu langsung menyeret Halim ke belakang podium. Apa yang harus kita lakukan jika rekan satu tim jatuh? Betul, kalau tidak bisa langsung ditolong, rokoknya harus disegel dulu. Setiap orang harus mengingat sedikit pengetahuan ini. Pria panci minyak hanya bisa melepaskan penembak, beralih ke pistol untuk pertempuran jarak dekat, menembak asap. Setelah menunggu, dua orang tersebut menghilang. Angel membawa Halim dan melarikan diri dengan berusaha. Kedua belah pihak bertemu lagi di koridor. Angel merespons tepat waktu dan bergerak dengan cepat. Dengan gesit, membunuh si pembunuh. Tapi dikirain sebagai penculik yang menculik Halim. Kemudian keduanya menghilang di koridor. Dua orang terpaksa meluncur ke bawah dinding kaca dari atap. Keduanya mendarat dengan selamat. Halim yang ragu-ragu berteriak pada Angel, "Kami hampir mati. Siapa kamu?" Wajah Angel bingung. "Siapa yang menyuruhmu?" "Akulah yang baru saja menyelamatkan hidupmu." "Saya merasa sia-sia." Baru saat itulah Halim menyadari, dia sama dengan wanita di foto itu. Saat ingin bertanya apa yang sedang terjadi, dua senapan di tempat. Seorang pria yang menyebut dirinya Presiden Park muncul. Pria yang berbicara dengan Halim sebelumnya. "Bicaralah padaku Halim." "Baik, ayo pergi."